Saya ingin ketemu kepala sipir. Bapak saya meninggal. Tolong, panggilkan kepala sipir. Wis, Bapak kesini bawa teman, Pak? Ya, ini Oh. kenang-kenangan. Kenang-kenangan dari Ya, mana, Pak? kenang-kenangan dari teman waktu di Jakarta. Oh, Jakarta. Luar biasa, Bapak. Sudah ke Jakarta, Pak ya? Ya, dulu kan saya di sana. Sibuk apa, Pak, sekarang, Pak? Sekarang sedikit-dikit lah nanam inilah. Nanam benih. Nanam cabai Jawa, cabai Jawa. Oh, cabai Jawa. Cabai Emang Jawa. di Sunda nggak ada cabai, Pak? Ada, di Sunda ada cabai. Tapi kan yang namanya cabai Jawa bentuknya juga beda, Pak. Gitu. Boleh tahu, Pak, cabai Jawa itu bentuknya kayak gimana, Pak? Gede-gede, Pak. Jadi berbeda dengan cengek yang ada di pasaran. Yang pasar kan kecil-kecil, hijau. Ini kan hampir segede-gede ibu jari lah. Oh. Seperti itu. Kalau rasanya juga lumayan itu, Pak. Beda itu dari ukuran ibu jari dan pedas, Pak. pedas, ekstra pedas dari yang seperti biasanya. Tapi ada yang lebih pedas, Pak. Tahu, Pak? Apa? Ibu rumah tangga, Pak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu mah kalau bapak rumah tangganya macem-macem baru dipedesin itu. Ya kan logikanya aja segede ibu jari itu udah pedas, apalagi segede ibu rumah tangga, Pak. Bisa. Pak, ngomong-ngomong dulu Bapak artis ya, Pak? Cuman gak laku. Siapa bapak ini? Kalau nggak lakunya iya betul. Sampai sekarang pun saya nggak laku saya. Curhat jadinya. Oh, curhat. Mungkin di sini ada janda-janda. Ini kebetulan bintang tamu saya kali ini adalah bisa disebut mantan nggak sih? Mantan artis gitu. Tapi saya dari dulu nggak pernah lihat filmnya atau sinetronnya. Mungkin karena generasinya. Justru itu, kalau dibilang artis, dikatakan artis sangat fenomenal ya, jauh lah. Mungkin lebih enak pekerja seni aja. Oh, pekerja seni. Betul, karena sama-sama, memang saya artis dengan pekerja seni itu nggak jauh beda. Cuman kalau untuk pekerja seni, profesionalnya bisa mencakup ke berbagai peran. Oh ya, jadi seperti itu. Seni kerajinan tangan gitu. Bisa jadi. Seni kepanjangan tangan nggak, Pak? Oh, jangan. Nah, Pak, bisa diceritain, Pak, terkait, ya walaupun saya sih nggak pernah lihat, tapi setelah dilihat, oh, nih, film-filmnya, oh gitu. Awalnya sih, ngapain sih undang ini, tapi keren juga sih. Soalnya di sini ada unek-unek sih sebenarnya kan. Dan semoga yang bersangkutan menonton video ini dan ya tadi seperti dari awal bahwa pekerja seni gitu kan. Pekerja seni. Jadi kita itu pekerja seni dengan seniman beda gak sih? Nggak tahulah, saya nggak menguasai bidang itu tersebut. Cuman simpelnya ketika kita disebut pekerja, Betul. yang namanya pekerja otomatis kan kita mendapatkan benefit, Pak. Iya. Seperti Tentu. itu. Ya, semoga yang bersangkutan nonton dan akan saya tag juga di bawah gitu kan. Betul. Oke, Pak, lanjut. Berapa lama, Pak, di dunia hiburan? Hiburan malam? Saya awalnya malah ngikut-ikut saudara yang Aldi dulu. Saudara yang lebih dulu eksis di dunia entertain malahan udah berpuluh-puluh tahun ya kalau saudara saya sendiri itu. Awalnya saya ikut-ikut saudara ke lokasi syuting zamannya Raden Kian Santang yang pertama, Kang Aldi kalau tahu tuh. Oh iya, Raden Kian Santang Di salah satu pertama. TV swasta tuh ya. Boleh sebut merek kok, Oh, nggak apa-apa. Oke, di MNC TV tuh waktu itu tuh. Saya ikut-ikut dengan saudara saya. Wanafok lah kalau teman-teman tahu. Nah, itu kan. Salam ke Wanafok. Ya, Avok. Sukses terus Avok ya. Sekarang dia masih eksis. Gitu. Jadi saya sekaligus guru saya juga beliau itu. Oh. Gitu. Nah, bisa diajak itu gimana ceritanya, Pak? Atau Bapak yang pengen ikut gitu? Nah,
Dulu saya basicnya sebetulnya, aduh, pasti nggak bakal percaya nih Kang Aldi nih. Ya nggak apa-apa. Yang suka jalan di atas catwalk itu, tahu nggak apa namanya? Catwalk. Iya. Cat itu kucing, walk itu jalan. Jadi kucing berjalan. Oh, Bapak sempat jadi kucing? Iya, waktu itu sempat jadi kucing. Kucing garong ya? Basicnya dari situ, dari model lah ya. Dari model masih SMP waktu itu saya. SMP kelas 2 udah mulai aktif di dunia modeling. Tahun ke tahun ditemukanlah dengan saudara saya itu. Beliau waktu itu sekaligus penyelenggara ya di salah satu hotel di Ciamis. Penyelenggara. Dia mensupport, udah kembangkan. Kalau bisa ke dunia acting sekalian. Oh gitu. Betul. Saya udah optimis, pengen di dunia seni. Saya udah mungkin keturunan dari keluarga juga ya. Dari ibu saya juga itu ada darah seni. Oh jadi ibu di bidang seni juga? Iya, bidang seni dari seni tari kalau ibu saya dulu tuh. Sempat bercerita itu zaman mudanya itu sempat di dunia tari. Nah, kembali ke saudara saya tadi, dia mensupport ya karena saya mentok masih duduk di bangku sekolah ya waktu itu. Kalau sekarang duduk di bangku apa, Pak? Nah, ini di bangku bintang tamu ini. Paling bisa memang Kang Aldi ini. Aduh. Nah, udah lulus sekolah, udah lulus kuliah. 2006 waktu itu saya lulus kuliah, saya kontak lagi beliau. Ya udah, kesini ke Jakarta. Oke, saya berangkat ke Jakarta 2006 itu. 2006 berangkat ke Jakarta. Ketemu dengan beliau. Besoknya nggak lama lagi diajakin langsung ke lokasi syuting di Buperta Cibubur tuh di Jakarta Timur. Nah, itu kan tempat-tempat buat syuting kan di situ kan. Cibubur. Kita naik trail tuh Kang Aldi tuh. Wah, sekarang kan udah lagi booming ya trail ya. Iya. Ya, kami dari dulu udah main trail tuh, walaupun saya dibonceng deh sama beliau gitu. Yang penting naik trail gitu kan. Yang penting naik trail gitu. Logis sih. Iya. Nah, kita ke Cibubur, sendiri Jakarta kan macet-macetnya seperti apa. Ya, kita deadline waktu itu karena beliau callingannya juga harus segera sampai lokasi. Dinaikkan tuh trail ke trotoar tuh. Oh, wah pokoknya tersebut. Di ibu kota itu kalau kita nggak keras, dalam arti keras tuh kita nggak kritis ya, baik di jalanan ataupun dalam berpikir yang lainnya, kita over udah ketinggalan atau kalelet gitu. Kalelet cek sunamah gitu. Ya. Kalelet, gitu. Itu baru ibu kota ya Pak? Ibu kota memang keras. Apalagi kalau bapak kota Pak. Ibu kota selain keras, apalagi tadi? Enggak, skip aja Pak. Banyak anak-anak yang nonton juga Pak. Ya, jangan ditiru ya, Dek ya. Lanjut Pak. Kita ketemu, kita masih ikut-ikut tuh, belum terjun ke peran ataupun ke dialog ya. Jadi hanya nonton Pak? Hanya nonton, masih ikut-ikut. Berapa lama Pak? Saya ngikutin beliau itu ada setengah tahun lah. Karena saya sempat pulang lagi ke Ciamis. Oh. Ke kampung halaman. Minta duit ke ortu? Bukan. Waktu itu saya membuang kepenasaran saya untuk mengikuti tes di ini ya, di Bintara Polri. Intansi. Gitu. Pulang lagi ke Ciamis, ya beliau sempat kecewa juga. Ya, kenapa? Nggak diterusin. Suaranya Pak, punten. Ya. Enggak, agak keras Bapak. Oh, ya. Badan aja yang gede, masa suara kecil Pak? Belum makan saya Pak. Belum makan saya tadi. Kan tadi udah Pak. Sarapan itu. Oh sarapan. Sekarang udah jam makan siang ya? Siap Pak. Siap. Ya, jadi beliau sempat kecewa juga sama saya. Kenapa kamu udah pulang ke kampung? Karena yang pengen sukses di dunia acting. Ya, mohon maaf. Saya pengen nyoba dulu di tes salah satu instansi, saya bilang. Ya, waktu itu Bintara Polri dan Akpolnya, Pak Aldi ya. Saya waktu itu. Wah, Bapak kan tes Polri, masa suaranya masih kecil Pak? Kasihan yang denger tuh, ngomong apa nih gitu kan. Ya mungkin udah lama ya nggak ngomong di depan kamera lagi ya.
Ya akhirnya saya memutuskan untuk pulang dengan berhati sih, sebetulnya dengan berhati saya pulang lagi ke kampung halaman. Ya dari situ ya mungkin rezeki berkata lain, saya tidak ada rezekinya. Jalan lagi ke Jakarta. Mengadu nasib baik di Jakarta. Fokusnya di Jakarta itu pada tahun 2015. Saya ke Jakartanya lagi tahun 2010, udah ke Jakarta lagi. 2015 ikut lagi dengan beliau. Nah di situ ikutin lagi dengan beliau. Beliau lagi syuting Raden Kian Santang yang pertama waktu itu. Keren nih, saya bilang apalagi kayaknya saya punya basic bela diri juga ya. Keren untuk ya saya berharap pada saat itu bisa main sekali, walaupun untuk stand in ataupun peran pengganti nggak masalah kan, karena saya nggak muluk-muluk untuk ingin langsung melejit ke atas waktu itu, walaupun sekarang ataupun pada saat itu nggak langsung melejit ke atas dan nggak melejit juga karena yang kebanyakan ya itu cuman dialog yang udah dapat dialog ya. Awalnya kan saya dari stand in dulu, peran pengganti gitu kan, karena basicnya memang ada bela diri awalnya di menggantikan peran-peran bintangnya lah gitu. Biasa jadi kalau misalkan ada nih saya jadi aktor, pas loncat-loncat pas dipukul bapak yang ganti iya, gitu. saya yang parahnya tuh. Oh, luar biasa. Parah tapi itu efek ya gitu, tapi efek itu parahnya. Tapi kan walau efek dilihat sama pemirsa kan dikiranya betulan. Iya, wah benar Pak. Lebam, wah berdarah, padahal bohong ya. Seperti itu. Kalau boleh saya tes Pak? Apanya Pak? Kan tadi bapak jadi peran figuran, saya aktor nih. Betul? Saya tes bapak bisa. Wah. Tesnya yang lain deh coba. Lanjut Pak. Karena di channel kita selain edukasi, terus histori seseorang atau perjalanan hidup seseorang, gitu kan, ada komedinya juga Pak. Jadi hidup itu nggak seserius yang dipikirkan bro. Iya betul. Gitu kan? Betul. Nanti cepet tua gitu kan. Iya. Sengaja Pak saya potong biar Bapak lupa. Saya mau ngetes aja kemampuan Bapak. Bapak kan suka acting gitu kan. Tadi saya potong-potong kenapa? Kalau biasanya aktor itu atau orang yang sering berakting itu jago improvisasi. Makanya saya ngetes, sengaja saya potong-potong. Oke. Lanjut Pak. Langsung coba ini. Enggak, maksudnya tadi kan di 2015 gitu kan. Karir 2015 berarti kan lebih baik dari 2006. Belum, 2015 saya belum dapat dialog. Oh. Belum dapat dialog. Belum dipercaya untuk dapat dialog, belum dipercaya untuk peran plus dialog ya, karena berbeda-beda itu Kang Aldi. Itu di dunia entertain sendiri itu ya mulai maaf-maaf dari figuran yang cuman lewat. Terus figuran pun kalau naik ke atas sedikit dapat peran juga ada, walaupun sekata dua kata gitu. Dan itu benefitnya pun lain gitu. Iya, tapi dibayar itu. Dibayar, tetap dibayar. Cuman pada tahun itu ya harus pintar-pintar kita lah. Maksudnya? Ya kita kalau cuman mengandalkan satu job itu, nggak cari lagi dari callingan-callingan yang lain, nggak bisa makan masih bisa, karena dapat ya, walaupun kita serendah-rendahnya, mohon maaf bukan berarti merendahkan, serendah-rendahnya figuran tetap makan dikasih juga. Oh gitu, seperti itu. Ada nasi kotak lah, nasi bok lah dari kru, dari tim, dari PH ya, dari PH-nya, dari manajemennya. Dan alhamdulillah kebersamaan kita pun di lokasi itu jadi nggak melihat oh ini udah artis yang terkenal papan atas gitu kan, kita naik kalau daun gitu. Kalau udah di lokasi ya, untuk lancarnya film tersebut ya kita harus dapat chemistry-nya. Iya, sharing lah. Sharing, iya. Jadi pada waktu itu kalau misalkan kita lagi bikin sebuah sinema atau sebuah film, betul. Berarti itu semua orang ya udah kita derajatnya sama. Kenapa? Karena kan dibutuhkan teamwork. Iya, teamwork, betul. Walaupun setelah acting banyak karakter yang beda kan. Banyak karakter yang beda. Tapi yang bagus itu karakter, berbicara karakter nih Kang Aldi ya. Alangkah lebih baiknya kita cari dulu nih buat bagi yang pemula nih ya.
karakter yang pas dengan jiwa kita sendiri nih seperti apa nih, gitu. Kalau saya mungkin karakternya ya agak sedikit antagonis, makanya dipercaya di antagonis seperti itu. Tapi pada realitanya ya bisa untuk berbuat lembut juga bisa seperti itu. Jadi peran kembali tadi kan karakter antagonis, terus apalagi Bapak pernah menjadi ini Pak? Pak dokter. Iya, sampai teman saya pun lihat film itu di sehari-harinya manggilnya Pak Dokter terus sama saya itu. Oh, seperti itu. Nah, ini ada cuplikan film Bapak jadi Dok, tolong jagain teman saya. Dokter kasih perawatan. silahkan Teman-teman tebak, tebak, gitu. dan tulis di kolom komentar. Sebenarnya sih kalau saya biasanya untuk giveaway di akhir. Di akhir. Cuman karena ini narasumbernya aja lupa gitu kan. Barangkali kalian tahu gitu kan itu cuplikan atau potongan sinetron apa, silahkan tulis jawaban di komentar dan akan ada giveaway yang akan kita kasih minggu depan. Wih, mantap. Oke, lanjut Pak. Ya. 2015 saya masih ikut-ikut sama saudara saya. Nah, baru menginjak tahun 2016 saya dapat kepercayaan diberi peran plus dialog Kang Aldi. Di 2016. 16. 1 tahun berarti. Iya, itu di sinetron laga ya, masih sinetron laga sih. 7 Manusia Harimau. Jadi Bapak yang jadi manusia harimau yang ke-8. Saya jadi penggawa waktu itu. Mengadakan sayembara. Saya sounding ke pendekar-pendekar yang mau ikut sayembara pada saat itu. Ya walaupun memang dialognya masih sepenggal-sepenggal, itu tidak semudah yang kita bayangkan, Kang Aldi. Jadi ngomong dikit itu nggak mudah gitu? Nggak mudah untuk di kamera itu nggak mudah. Jadi yang namanya demam panggung itu kita tidak bisa memungkiri. Tetap demam panggung itu, waduh, walaupun mereka masa bodoh ya. Betulnya karena mereka kan profesional. Iya, mereka profesional. Tapi kan yang namanya pemula pada saat itu, kita belum tahu seperti apa menyikapinya. Walaupun saya tetap belajar sampai saat ini pun saya tetap belajar gitu. Walaupun tidak berkecimpung di dunia entertain, dalam hal apapun saya tetap belajar. Karena kan yang paling bagus itu, guru yang paling bagus itu kan pengalaman kita sendiri. Experience is the best teacher. Nah, dan yang lebih bagus, kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Betul. Bagaimana caranya biar bisa menjadi orang benar? Ya. Kita belajar dari kesalahan. Kalau bisa, jangan belajar dari orang benar, karena kita akan merasa paling benar nantinya. Jangan belajar dari orang benar. Karena kita akan merasa paling benar nantinya. Tapi belajar dari yang salah, kita akan menjadi orang benar. Iya, bagus. Seperti itu. Quote sih boleh. Kalau bagi pemain TikTok dan lain-lain silahkan. Karena banyak Kang Aldi, sekarang orang merasa udah benar, belajar dari orang benar, tapi akhirnya dia merasa paling benar dari orang yang dia ajarin dari yang benar itu. Yes, seperti itu. Masalah bangsa ini mungkin itu. Jadi itu nggak harus dibahas. Kenapa? Karena ya itulah, udahlah skip aja lah itu. Skip aja. Jadi lanjut 2016. Setelah itu alhamdulillah callingan demi callingan ya, karena kan teman-teman maupun manajemen udah tahu ya history tracknya saya pada saat itu bisa main di salah satu film ataupun di salah satu judul. Hasil kedepannya juga kalau misalkan ada peran ataupun callingan berikutnya, ya saya dapat juga tuh dari teman-teman seprofesi maupun dari manajemen. Cuman saya waktu itu ditawarin untuk kontrak, saya tolak Kang Aldi. Kenapa? Pengen jadi karyawan tetap? Oh, nggak mau bukan. kontrak? Nggak. Salah. Saya posisi sambil kerja Kang Aldi waktu itu di Jakarta. Oh. Seperti itu. Karena yang namanya kontrak, so terikat dong. Iya, betul. Saya freelance. Freelance tuh kenapa? Karena posisi saya kerja pada saat itu di Jakarta sambil ngehonor lah ya. Itu. Jadi kalau untuk freelance itu, ya walaupun di bawah manajemen, kita
menyesuaikan dengan jadwal free-nya kita. Ya, kerja tetap prioritas membuat saya waktu itu, karena lebih awal ada komitmen dengan kantor yang saya tempat bekerja pada saat itu. Gitu. Kecuali kalau memang saya fokus untuk di entertain, ya saya siap untuk kontrak pada saat itu. Cuman saya kan waktu itu kerja sambilnya berkarya lah ya. Seperti itu. Sampingan lah kalau bahasa kerennya. Dibilang sampingan mungkin gimana ya Kang Aldi ya, tambahan lah ya, bukan sampingan, tambahan. Betul. Tambahan karena kekurangan gitu. Iya, betul. Jadi harus cari tambahan gitu. Iya. Berarti yang sekarang masih kurang-kurang, nyarilah tambah. Loh, kok mati Kang Aldi? Silakan Pak. Jadi this a point yang dari Kang Rinji tadi itu, jadi walaupun kalian sekarang atau sedang ada tawaran atau ada apa gitu kan, dan posisi kalian itu sedang bekerja, itu prioritaskan pekerjaan. Betul. Kenapa? Kalian tuh bukan atau belum jadi, intinya kalian belum jadi dan belum jadi bintang, intinya itu aja sih. Yeah. Belum jadi bintang dan penghasilan pun nggak jelas. Jadi poinnya, jangan, kalau ada pepatah bahasa Sunda mengatakan gitu, moro julang ngalupaskeun pesing. Nah, betul. Jadi nggak boleh gitu gitu, kecuali kalau Anda sudah seperti Sultan Bintaro, Sultan Andara, itu ya silakan gitu. Ya intinya kita mencoba untuk profesional aja Kang Aldi. Betul. Di satu profesi yang ini kita bisa menjalani, di satu pekerjaan yang satunya lagi kita tetap pada jalurnya. Jangan sampai wah saking maruknya kita nih, saking serakahnya kita, ini bagus nih, tapi yang ini tinggalkan. Alhasil ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih, spekulasi mau pilihan lah ya, hidup itu karena pilihan. Kalau bagi saya pada saat itu posisinya memang statusnya yang di sini saya lagi bekerja, di sini lagi ya saya memang tidak bisa terikat, makanya saya pribadi pada saat itu ngambil untuk freelance. Walaupun itu kontrak dengan, ya mohon maaf, dengan penghasilan otomatis lebih gede penghasilan dari kontrak dong. Dari pekerjaan tambahan saya. Itu kan alhamdulillah ya. Karena ya dunia entertain itu memang keringat kita itu ya sangat-sangat inilah, karya lah ya. Karya yang dilihatnya itu karya. Walaupun kita berdiam seperti ini tanpa jadi kata-kata, duit. Jadi duit. Gitu. Itu saya kenapa pada saat itu saya untuk fokus ke dunia seni itu, ya itu untuk berdiam aja bisa jadi duit. Berarti sama seperti pemain bola kayak Cristiano Ronaldo, betul. Messi, itu tidurnya aja jadi duit. Saya jadi ingat kata bijaknya Kang Emil. Wes, gimana? Pekerjaan yang paling enak itu profesi kita yang dibayar. Tuh. Seperti itu. Dan memang betul. Seperti Kang Ade lah. Mungkin sekarang ya berprofesi bikin konten seperti ini. Ya karena kalau saya pribadi gitu kan, betul. Bukan saya ikut-ikutan atau mengutip kata-kata dari Mas Helmi Yahya ya. Betul. Tapi emang realnya seperti itu. Jadi saya dari dulu nyari duit itu dari ngomong, Pak. Betul. Saya nyari duit dari ngomong, dari pekerjaan. Hampir semua pekerjaan saya intinya bukan ngebacot doang, tapi semua pekerjaan saya dari dulu itu berinteraksi dengan orang gitu kan. Nah, terus kenapa sih saya bikin channel YouTube gitu kan? Betul. Yang pertama, saya ingin membagikan apa yang saya tahu, pengalaman-pengalaman atau apa yang saya dapatkan, dan saya rasa itu manfaat. Kenapa? Karena gini, banyak apalagi generasi sekarang, mohon maaf itu kan ketika yang dibilang generasi COVID, itu orang kurang berinteraksi dengan manusia lagi, Pak. Betul. Semua itu udah dengan media dan dengan
gadget dan lain-lain gitu Pak. Jadi hati saya terketuk, ya udahlah saya bikin channel YouTube aja. Betul. Gitu kan. Dan ketika saya bikin channel YouTube, saya juga bikin gimana sih channel YouTube yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ternyata ya udah, terlepas itu ada orang yang bilang, wah ini niru-niru Master Corbuzier, niru-niru ini, itu sangat jauh ya kalau misalkan dibilang niru. Tapi kalau mungkin konsep atau isi, saya sering lihat Karni Ilyas Club, Betul. Denny Sumargo. Jadi nggak hanya satu. Jadi bukan ikut-ikutan. Kalau misalkan dengan seperti ini saya dibilang ikut-ikutan, berarti kan kayak yang pertama misalkan Master Corbuzier, terus ada Denny Sumargo, itu kan bisa diklaim, wah lu ngapain ikut-ikut? Kan enggak, ini bebas. Analoginya gini mungkin Kang Aldi ya, boleh saya tambahkan sedikit Kang Boleh. Aldi. Bahan dasar kacang. Kang Aldi bebas dong mau diolah seperti apa ataupun menjadi apa. Betul. Analoginya mungkin seperti itu ya Kang Aldi ya. Jadi biar rekan-rekan semua juga memahami, walaupun dalam satu sumber ataupun dalam satu bahan itu kacang, tetap kacang, nggak bakal jadi donat. Betul. Kecuali diolahnya menjadi donat Bumbu rasa kacang, cilok. bumbu cilok dan lain-lain. Nah, analoginya mungkin seperti itu Kang Aldi. Jadi masih banyak gitu ya. Masyarakat yang awam khususnya, wah ini niru-niru, wah ini ngikut-ngikut, ya kita cukup senyumin aja. Ya. Dan termasuk gaya berpakaian saya kayak seperti ini. Kenapa? Karena saya bikin konsep ini kan di rumah kita. Betul. santai lah Santai. Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Wah niru Deddy Corbuzier gitu kan. Saya mohon maaf nggak sedikit pun meniru. Kebetulan ketika saya punya t-shirt, t-shirt saya itu semuanya ada logo perusahaan. Pak. Oh, jadi Mbak. Makanya jadi ini pakainya yang polos seperti ini ya. Pakai yang polos. Makanya saya jadi, gitu kan. tadi juga saya bingung Kang Aldi. Aduh, saya diundang Kang Aldi nih untuk datang ke rumahnya. Pakai baju yang mana? Saya bilang gitu kan. Kebetulan saya buka lemari, wah ada baju hitamnya. Saya kan sebelumnya sempat nonton juga ya channel Kang Aldi. Ya udah kayaknya biar matching lah, hitam-hitam aja lah. Saya pakai airnya pakai hitam juga gitu kan. Jadi intinya gitu, nggak niru-niru, nggak apa. Intinya ya t-shirt yang saya punya itu kebanyakan atau hampir semua sih ada logo perusahaannya gitu kan. Ya. Jadi sementara kan ini kanal pribadi lah. Betul. Gitu kan. Terus ya mudah-mudahan kan ketika kita pakai kaos polos, mungkin viewers di sini, wah bro keren tuh kalau misalkan ditambah logo ini kan lumayan jadi endorse Pak. Jadi endorse. Gitu Pak. Ngarep ya.